Selamat malam, perkenalkan saya Walter Andrian dengan NIM 201535354011 dari kelas 6A TRPL. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang cybercrime. Adapun topik presentasi saya pada malam hari ini yaitu yang pertama adalah apa itu cybercrime, yang kedua jenis-jenis cybercrime, yang ketiga contoh kasus yang mungkin terjadi pada proyek PBL, dan yang terakhir adalah cara penanggulangannya. Masuk pada topik yang pertama, apa itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan cyber adalah kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk melakukan tindakan kriminal. Cybercrime dapat melibatkan aksi-aksi seperti peretasan komputer, pencurian identitas online, pencurian data, penipuan online, penyebaran virus komputer, pengiriman spam, kejahatan yang dilakukan melalui media sosial, dan aksi-aksi kriminal lainnya yang melibatkan penggunaan teknologi digital. Selanjutnya kita masuk pada topik yang kedua yaitu jenis-jenis cybercrime. Adapun jenis-jenis cybercrime yang saya bisa presentasikan pada malam hari ini yaitu yang pertama ada unauthorized access. Unauthorized access ini adalah kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Yang kedua, ada illegal contents. Illegal contents adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan dapat dianggap melanggar hukum. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyebaran virus secara sengaja. Penyebaran virus secara sengaja ini pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Seringkali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya. Selanjutnya yang keempat, ada data forgery. Data forgery ini adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen ini biasanya dimiliki oleh lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Selanjutnya, yang kelima ada cyber espionage, sabotage, and extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan mata-mata terhadap sistem jaringan komputer pihak lain. Sedangkan sabotage dan extortion ialah kejahatan yang membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu data yang terhubung dengan internet. Yang keenam adalah cyber stalking. Cyber stalking adalah suatu jenis kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya, menggunakan email dan dilakukan berulang-ulang. Selanjutnya, yang ketujuh ada carding. Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang ketujuh ada cyber terrorism. Cyber terrorism adalah suatu tindakan cybercrime yang termasuk cyber terrorism. Yang termasuk cyber terrorism jika mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk tracking ke situs pemerintah atau militer. Selanjutnya ada hijacking. Hijacking adalah merupakan kejahatan melakukan pembajakan hasil karya orang lain. Yang paling sering terjadi adalah software piracy atau pembajakan perangkat lunak. Yang terakhir ada hacking dan cracker. Istilah hacker dalam sisi negatif sebenarnya adalah cracking, yaitu perusakan yang dilakukan dan dapat merugikan orang lain. Sedangkan hacking
meski juga bisa merusak dan memanipulasi data, tapi dilakukan tanpa merugikan orang lain. Adapun hacking ini juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Selanjutnya kita masuk pada topik yang ketiga, yaitu contoh kasus yang mungkin terjadi pada proyek PBL. Di sini saya bersama teman kelompok saya mendapatkan topik sistem manajemen desa wisata Tengganan Pegeringsingan. Adapun contoh kasus cybercrime yang mungkin terjadi pada proyek PBL kami, yaitu yang pertama ada serangan malware. Serangan malware tersebut dapat merusak data, merusak sistem operasi, atau bahkan mencuri informasi penting seperti data kartu kredit dan informasi pribadi pengguna. Yang kedua ada serangan DDoS. Serangan Distributed Denial of Service atau DDoS dapat dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat menghambat sistem manajemen desa wisata dan menghentikan layanannya. Yang ketiga ada phishing. Phishing ini adalah suatu tindakan pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengirimkan email phishing atau pesan palsu yang meniru lembaga atau perusahaan resmi, seperti pemerintah atau bank. Yang keempat ada Man in the Middle Attack. Serangan Man in the Middle Attack atau MITM adalah jenis serangan keamanan internet yang terjadi ketika komunikasi antara dua belah pihak diintercept oleh penyerang. Yang terakhir adalah serangan ransomware. Serangan ransomware adalah jenis malware yang mengenkripsi data sistem manajemen desa wisata dan meminta tebusan untuk membuka kunci data tersebut. Jika tebusan tidak dibayar, maka data tersebut akan hilang selamanya atau terjual ke pasar gelap. Selanjutnya yang pada topik yang keempat, yaitu adalah cara penanggulangannya. Cara penanggulangan kasus cybercrime yang mungkin terjadi pada sistem manajemen desa wisata Tengganan Pegeringsingan. Yang pertama yaitu kita dapat memperkuat keamanan sistem. Memastikan sistem manajemen desa wisata dilindungi dengan keamanan yang kuat, termasuk firewall, antivirus, enkripsi data, dan perlindungan terhadap serangan DDoS. Pastikan juga bahwa sistem selalu diperbarui dengan versi terbaru, perangkat lunak, dan memiliki backup data yang cukup untuk menghindari kehilangan data penting. Yang kedua adalah berikan pelatihan keamanan cyber kepada pengguna. Memberikan pelatihan keamanan cyber kepada pengguna sistem manajemen desa wisata agar mereka dapat mengenali ancaman keamanan dan menghindari serangan cyber yang tidak diinginkan. Pelatihan dapat mencakup banyak hal seperti cara mengidentifikasi email phishing, keamanan data sandi, dan praktik keamanan cyber umum. Yang ketiga adalah memantau sistem secara teratur. Melakukan pemantauan sistem secara teratur untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan pada sistem manajemen desa wisata. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan perangkat lunak pemantauan atau layanan keamanan siber. Yang keempat adalah mengaudit keamanan secara berkala. Lakukan audit keamanan secara berkala untuk mengevaluasi keamanan sistem manajemen desa wisata dan menemukan potensi celah keamanan. Audit keamanan dapat dilakukan secara internal atau melalui pihak ketiga yang independen. Yang keempat yaitu backup data secara teratur. Melakukan backup data secara teratur ke dalam sistem backup offline atau online. Dengan demikian, jika terjadi serangan ransomware atau kehilangan data lainnya, maka data hilang dapat dipulihkan dari sistem. Yang terakhir, yaitu menggunakan teknologi keamanan terkini. Menggunakan teknologi keamanan
terkini seperti kecerdasan buatan, analisis perilaku, dan analisis resiko untuk membantu melindungi sistem manajemen desa wisata dari serangan keamanan. Sekian presentasi mengenai cybercrime untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah etika profesi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih.